Halo, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saya Esreva Maria Rawis dengan NIM 2506111020044. Pada video saat ini, saya akan membuat tugas yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Nah, pada saat ini saya akan membahas 4 topik penting. Yang pertama, panggilan mahasiswa Kristen dalam tugas pekabaran Injil. Yang kedua, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya atau IPTEX. Yang ketiga, demokrasi dan politik dalam perspektif Kristiani. Dan yang keempat, kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, panggilan mahasiswa Kristen dalam tugas pekabaran Injil. Sebagai mahasiswa Kristen, kita dipanggil bukan hanya untuk belajar, tapi juga menjadi saksi Kristus di tengah dunia kampus. Yesus memberi amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, kehidupan kita, cara belajar, bersikap, dan menghadapi tantangan harus memancarkan kasih dan kebenaran Allah. Pekabaran Injil bukan hanya berkhotbah, tetapi memberi teladan integritas, membantu sesama, membawa damai dalam lingkungan, serta menggunakan ilmu yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, IPTEX, karunia dan pencerah peradaban. IPTEX sebagai karunia Tuhan. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya adalah pemberian Allah. Melalui akal budi, manusia mampu menemukan hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan. Karena itu, IPTEX tidak bertentangan dengan iman, tetapi justru dapat memperkuat tugas manusia sebagai pengelola ciptaan. IPTEX sebagai pencerah peradaban. Dalam sejarah, IPTEX berperan menerangi dunia. Yang pertama, ilmu pengetahuan meningkatkan kesehatan dan kehidupan. Yang kedua, teknologi mempermudah pekerjaan. Yang ketiga, seni mengekspresikan nilai keindahan ciptaan. Dan yang keempat, budaya membentuk karakter masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita dipanggil memakai IPTEX bukan untuk merusak, tetapi untuk membangun, mencerdaskan, dan menyalurkan kasih Allah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, demokrasi dan politik dalam perspektif Kristiani. Perspektif Kristiani dalam demokrasi. Kristen memandang demokrasi sebagai ruang untuk menjunjung martabat manusia, menjaga keadilan, memberikan kebebasan berpendapat, serta menghargai suara setiap warga. Nilai demokrasi sejalan dengan ajaran kasih, saling menghormati meski berbeda pandangan. Pandangan Alkitab terhadap politik. Alkitab mengajarkan bahwa pemerintah adalah pelayan Allah untuk menegakkan kebaikan di Roma 13. Itu berarti kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan menindas. Pemimpin harus jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Warga negara dipanggil untuk taat, kritis, dan aktif menjaga kebenaran. Prinsip-prinsip Kristiani dalam politik. Yang pertama, keadilan, memperjuangkan yang benar. Yang kedua, kejujuran, yaitu tidak korup dan tidak manipulatif. Yang ketiga, kasih dan hormat, yaitu menghargai perbedaan politik. Yang keempat, integritas, konsisten antara iman dan perbuatan. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Jabatan dipakai untuk kebaikan umum. Ini adalah panggilan semua orang Kristen, bukan hanya para politisi. Dan yang keempat, kerukunan antar umat beragama. Makna kerukunan dalam perspektif teologis. Kerukunan adalah perwujudan kasih Allah kepada semua manusia. Setiap orang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu, menghormati pemeluk agama lain adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Kalimat ini tidak punya batas agama. Kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan dapat diwujudkan melalui menghargai perbedaan keyakinan, hidup damai di dalam lingkungan masyarakat, berkolaborasi untuk kebaikan bersama, menolak kekerasan dan intoleransi, serta saling menolong dalam situasi sulit. Kerukunan bukan berarti mencampur adukan iman, tapi saling menghormati sambil tetap teguh dalam keyakinan masing-masing. Kita sebagai mahasiswa Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menggunakan IPTEX sebagai karunia Allah, terlibat dalam politik secara adil dan berintegritas, dan hidup rukun dengan semua orang. Itulah cara kita menghadirkan terang Kristus dalam kehidupan nyata. Demikianlah video pembahasan singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Esreva Rawis pamit undur diri. Shalom dan damai dia. Dadah.